pagi anak-anak, kita ketemu lagi dengan video pembelajaran matematika peminatan kelas 12. Nah, kita akan lanjut materi ya. Setelah sebelumnya kita belajar materi prasyarat tentang limit fungsi aljabar, maka hari ini kita lanjut ke materi intinya dari bab 1, yaitu limit keberhinggaan fungsi aljabar. Nah, sebelum kita lanjut materinya, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Oke, kita masuk ya. Kita mengingat terlebih dahulu teorema limit yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Yang pertama, limit X mendekati C dari A sama dengan A, karena di situ fungsinya adalah konstan. Kemudian yang kedua, limit X mendekati C dari fungsi X sama dengan C. Kemudian yang ketiga, limit X mendekati C dari K konstanta K kali Fx, maka konstantanya ini kita bisa pindah ke depan ya, sehingga sama dengan K kali limit X mendekati C dari Fx. Kemudian yang keempat, jika ada penjumlahan atau pengurangan ya, maka ini sama dengan limit X mendekati C Fx plus atau minus dari limit X mendekati C dari fungsi Gx. Oke, yang kelima, jika ada perkalian fungsi ya, limit Fx kali Gx, maka sama dengan limit X mendekati C dari Fx kali limit X mendekati C dari Gx. Yang keenam, jika ada pembagian limit Fx bagi Gx, maka sama dengan limit Fx dibagi limit Gx. Syaratnya ya, limit X mendekati C dari Gx tidak boleh 0, karena dia sebagai penyebut. Kalau di penyebutnya 0, maka nilainya tidak terdefinisi. Yang ketujuh, limit X mendekati C dari Fx pangkat K, maka itu senilai dengan limit X mendekati C dari Fx baru kemudian dipangkatkan K. Yang terakhir, jika ada akar ya, limit X mendekati C dari akar dari K dari Fx sama dengan akar K dari limit X mendekati C Fx. Nah, teorema ini menjadi dasar belajar limit-limit berikutnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke definisi limit fungsi trigonometri. Nah, misalkan kita diminta menghitung nilai limit X mendekati 0 dari sin X dibagi X. Maka langkah pertama, kita substitusi dulu. Kalau kita substitusi X sama dengan 0, maka hasilnya berapa? Sin 0 dibagi 0, maka sama dengan 0/0. Nah, ini kan tidak ada, artinya tidak ada nilai fungsinya. Makanya kita akan mencari nilai pendekatannya untuk X mendekati 0. Nah, perhatikan ya, di tabel ini yang baris atas itu untuk nilai X mulai dari 1, kemudian 0,5 turun ya, 0,1, 0,01 dan seterusnya sampai mendekati 0 dari kiri ya. Kemudian yang sebelah kanan minus 0,01, minus 0,1, minus 0,5, minus 1 dan seterusnya. Ternyata angka-angka X ini ketika kita substitusi ke sin X dibagi X, maka akan diperoleh ini ya, nilai fungsinya 0,8, 0,958, 0,998, 0,999 dan seterusnya. Nah, yang dari kanan sama. Nah, ternyata nilainya ini semuanya mendekati angka berapa? Mendekati angka 1. Nah, jadi kalau kita memandang fungsi Fx sama dengan sin X per X, akan terdefinisi di semua nilai X kecuali X sama dengan 0. Karena tadi ya hasilnya 0/0.
Makanya kita bisa mencari nilainya itu menggunakan pendekatan atau limitnya. Jika x-nya mendekati 0, maka nilai fungsinya fx itu mendekati 1. Sehingga limit x mendekati 0 dari sin x per x itu sama dengan 1. Nah, nanti bisa kita coba juga ya untuk limit x mendekati 0 dari tangan x per x, begitu pula untuk cos x. Nah, dari pembuktian yang dilakukan, nanti kita akan mendapatkan 3 buah dasar dari limit fungsi trigonometri. Yang pertama, limit x mendekati 0 dari sin x per x itu senilai atau sama dengan limit x mendekati 0 dari x per sin x. Nilainya berapa? Sama dengan 1. Nah, yang kedua, limit x mendekati 0 dari tangan x per x sama dengan limit x mendekati 0 untuk x per tangan x itu nilainya berapa? Sama dengan 1. Yang ketiga, limit x mendekati 0 dari cos x sama dengan 1. Kok bisa? Kita coba masukkan aja. Kalau 0 kita masukkan ke sini. Cos 0 berapa? 1. Nah, kita lanjut. Dari dasar tadi akan turun rumus-rumus limit fungsi trigonometri. Yang pertama, kalau ada limit x mendekati 0 dari sin mx, di sini m itu adalah koefisiennya, dibagi nx, maka nanti sama dengan m per n. Jadi gampangannya kita ambil aja koefisien yang di atas dan yang di bawah. Mudah ya? Nah, begitu pula ini. Limit x mendekati 0 dari nx dibagi sin mx, maka nanti sama dengan n per m. Nah, ini juga berlaku untuk tangan. Limit x mendekati 0 dari tangan mx per nx sama dengan m per n. Limit x mendekati 0 dari nx per tangan mx sama dengan n per n. Nah, nanti juga berlaku untuk kombinasi ya. Sin mx per sin nx kita ambil aja koefisiennya, yaitu m per n. Begitu pula untuk tangen. Nah, yang ketujuh, limit x mendekati 0 dari sin mx per tangen nx sama dengan m per n. Nah, yang terakhir, limit x mendekati 0 dari tangen mx per sin nx sama dengan m per n. Oke, mudah ya. Nah, nanti kita gunakan sifat-sifat ini untuk menyelesaikan persoalan atau permasalahan limit fungsi trigonometri.